Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk acara pada malam hari ini kita acaranya santai saja sebenarnya ya, karena untuk mengebreak biar habis liburan nggak langsung belajar gitu kan, nanti kaget gitu ya, langsung serius. Jadi malam ini kita acaranya halal bihalal santai saja. Nah, biasanya yang teman-teman hanya fokus mendengarkan gitu ya. Nah, kali ini kita bikin suasana yang berbeda. Ya, teman-teman kali ini yang bercerita ya kepada kita semua ya yang hadir pada malam hari ini, dan juga untuk yang nggak hadir juga nggak apa-apa, nanti kita upload juga di YouTube ya video rekaman malam ini. Jadi kita mau denger nih perjalanan teman-teman seperti apa di Permata Hati ya, terus juga pengalaman lebarannya kemarin seperti apa gitu ya. Barangkali yang sebelumnya tahun kemarin gitu ya, mau pulang kampung aja takut ya, takut ditanyain kok masih sendiri gitu ya kalau yang belum menikah, atau yang sudah menikah dan belum punya anak takut ditanyain kok belum hamil-hamil juga, kenapa bla bla bla, biasanya kan gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin yang sudah menikah dan sebagainya juga pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh membuat kita tuh kurang nyaman gitu ya. Barangkali ada perbedaan antara dulu gitu ya, sebelum ikut Permata Hati sama yang sekarang setelah kita banyak belajar kayak gitu. Barangkali ada perbedaan. Apa sih perbedaannya? Mental kita mungkin lebih tangguh gitu ya. Atau mungkin mungkin masih sama. Wah, saya masih tersinggung, Mbak, misalnya. Ya nggak apa-apa juga. Teman-teman cerita aja apa yang teman-teman alami ya. Setelah liburan lebaran ini ya, kan ketemu banyak orang dan sebagainya gitu ya. Nah, sebelum kita cerita-cerita ya lebih banyak dari teman-teman semua, saya mewakili tim Permata Hati yang kebetulan saat ini mungkin masih pada sibuk nih, Mbak Adel, Mbak Titik semuanya pada belum hadir, mungkin belum slow ya. Jadi saya mewakili tim Permata Hati ya. Alhamdulillah saat ini mumpung masih pada kondisi Idul Fitri ya, masih sawalan, saya mewakili tim mengucapkan minal aidin wal faizin ya, kullu am wa antum bi khair, mudah-mudahan sebulan kita menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya bertepatan juga dengan materi Golden Spiritual kemarin ya. Apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan spiritualitas diri kita ya, yang nantinya terimplementasi dalam keseharian kita. Amin. Dan juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama pergaulan kita ya, ini udah mau 7 bulan ya, udah mau 7 bulan berjalan, banyak hal-hal yang mungkin tidak nyaman di hati teman-teman, atau mungkin ada yang menyinggung, dan lain sebagainya. Saya dan tim Permata Hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon keikhlasan dari teman-teman ya. Kita sama-sama belajar di sini, dan apabila ada yang selama ini membuat ganjalan-ganjalan, mudah-mudahan dimaafkan gitu ya. Dan kami insya Allah juga sudah memaafkan semua teman-teman semua ya. Kami juga mengucapkan selamat ya di antara 79 orang gitu ya yang pertama kali mendaftar di Permata Hati, tinggal tersisa 40 sekian orang. Dan ya teman-teman ini yang luar biasa ya, masih bertahan setelah setengah tahun lebih gitu ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman istiqomahkan ya, sama-sama belajar di Permata Hati ini, mudah-mudahan benar-benar membawa sebuah ya ada perbedaan gitu, menjadikan kita semua menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Amin gitu ya. Ya baik, sekarang tinggal bagiannya teman-teman nih. Boleh dong cerita bagaimana perjalanannya teman-teman ya, apa aja boleh, terutama setelah lebaran ini ya, setelah kita liburan 2 minggu ini, apa yang teman-teman rasakan ya. Silakan, dari siapa dulu yang mau cerita nih? Boleh bersuara juga nggak apa-apa.
Di unmute aja nggak apa-apa. Itunya apa namanya? Speakernya. Mbak Zen mau cerita? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk para teman-teman di komunitas Permata Hati dan pada guru-guru di tim Permata Hati di balik layar. Ya, apa ya Mbak Zaki? Pasti banyak banget ya Mbak ya yang didapatkan dari Permata Hati ini. Terutama ya memang kerasa sih Mbak kayak yang sekarang apa hari raya sekarang itu saya tuh jadi males ketemu orang serius. Tapi kalau ada orang yang nyinggung masalah apa namanya keturunan itu jadi lebih santai, udah nggak sewot lagi, lebih kayak ya udah gitu. Ya gimana ya kayak lebih nggak ada beban stres. Cuman kalau dari saya pribadi jadi kayak lebih introvert gitu, jadi males ketemu orang. Bahkan kalau bertamu itu jadi capek sendiri gitu, mau ngomong, mau ketawa, capek gitu. Nggak tahu kok bisa jadi introvert ya, padahal saya ekstrovert loh Mbak. Iya. Terus masalah itu apa namanya spiritual. Alhamdulillah kemarin sempat mengerjakan tugas dari Mbak Vivit dan alhamdulillah cukup lancar. Nah, setelah ditanyain Mbak Zaki, biasanya tuh ini Mbak Zen akan ada apa namanya detox kata Mbak Zaki kan. Waktu itu masih belum ini Mbak Zaki belum apa? Belum kerasa gitu. Detox soalnya dari awal mempraktekkan itu sampai saya sharing itu saya dan suami itu baik-baik aja gitu. Maksudnya nggak berantem. Ternyata setelah Mbak Zaki tanya kayak gitu jadi berantem gitu. Maksudnya berantem itu perang mulut gitu. Nah, masalahnya lagi sekarang ketika sudah tugasnya sudah selesai, nah ini PR beratnya nih Mbak, bisa istiqomah apa enggak nih? Kayak gitu Mbak Zaki. Oke, makasih Mbak Zen. Malah jadi introvert ya Mbak Zen ya? Iya, tapi lebih damai gitu loh Mbak, tapi kayak males gitu ketemu orang gitu. Iya. Biasanya saya tuh ekstrovert banget gitu, senang ketemu orang. Sekarang malah kalau sendiri tuh malah lebih damai gitu ya. Oke, bener banget. Jadi males bertamu, nggak pernah saya bilang sama teman-teman, ayo mampir ke rumah. Itu nggak ada kayak gitu. Siapapun yang ini ya udah diem aja mampir ke rumah ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi udah nggak ada basa-basi, ayo mampir ke rumah, ayo berkunjung gitu nggak ada. Jadi males gitu ketemu orang. Tapi kalau dari hati saya sih udah mulai kayak lebih santai, lebih damai kayak gitu. Oke, makasih Mbak Zen. Ayo, siapa lagi yang mau bercerita? Mbak Asri mungkin? Assalamualaikum Mbak. Mohon maaf lahir batin ya buat semuanya, juga buat Mbak Zaki dan tim dari Permata Hati, guru-guru semuanya. Mohon maaf lahir batin. Maaf baru nongol nih di Zoom. Iya, kemarin Sama-sama Mbak, nggak apa-apa. Kemarin sudah ikut yang praktek dodol spiritual itu. Nah, alhamdulillah Lebaran ini juga lebih damai, lebih tenang, juga ngadepin orang-orang dan nggak ada tuh yang tanyain tentang keturunan. Alhamdulillah, malah mereka mensupport dan kasih saran gitu. Yang saya temui gitu, alhamdulillahnya begitu. Terus juga banyak keajaiban juga Mbak, kayak dikasih madu gitu sama saudara kayak gitu. Juga dapat sharing cerita dari saudara tentang kehamilannya, tentang anaknya gitu. Jadi saya Lebaran ini senang sekali sih. Wah, alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah ya. Sudah nggak menemui ini orang-orang yang kepo dan memberikan nasihat-nasihat yang tidak diminta ya? Karena 10 tahun kan saya belum memiliki keturunan, jadi ya
mungkin ketemu mau nanyain juga udah capek gitu mungkin ya. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, senang Tinggal dengarnya. istiqomah aja ini mempraktekkan yang kemarin. Iya, mudah-mudahan ya kita istiqomah semuanya. Amin. Ada Teh Susan nih, gimana nih Teh Susan? Boleh dong cerita? Iya, Mbak Jaki. Aduh, teman-teman, apa kabar? Bunda Susan. Halo, Mbak Nur. Aduh, senengnya walaupun lewat Zoom ini bisa ketemu langsung. Ini antar pulau tapi bisa bertatap muka ya. Iya, Mbak Jaki. Aduh. Kalau aku Mbak Jaki hampir sama Mbak Zain. Nah, jadi setelah ikutan ini Permata Hati sama Riyadoh, saya orangnya jadi lebih tertutup. Terus, ya, terus kalau misalnya kumpul-kumpul itu bawaannya jadi males aja gitu. Jadi lebih banyak menghindar. Kalau misalnya sudah beres pekerjaan langsung pulang gitu, nggak ngobrol-ngobrol, terus keluar juga jadi jarang karena sinyalnya hilang nih. Alasannya adalah pengaruh gitu ya, pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu saya teh orangnya baperan gitu loh Mbak Jaki. Jadi suka perempuan soalnya. Ya begitu nggak Mbak Zen? Suka mengacaukan gitu. Nah, makanya karena merasa belum stabil, batinnya masih harus terus ditata, jadi lebih baik menghindar gitu. Lebih baik menghindar, dan kalaupun kita memang harus berkumpul, bertemu gitu. Kalau misalnya sudah merasa nggak nyaman, ya triknya satu, saya banyak minum gitu Mbak Zaki. Banyak minum gitu. Kalau misalnya udah banyak minum, masih tetap nggak nyaman, masih tetap gelisah, saya langsung keluar, pamitan aja. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pengaruh-pengaruh dari luar mau negatif mau positif itu udah nggak ngefek. Jadi alhamdulillah. Jadi apa ya, netral aja gitu Mbak Zaki. Jadi santuy gitu. Lebih santai dalam menerima kritikan, menerima pujian apapun sudah santai aja. Ya, mungkin itu Mbak Zaki, terima kasih ya. Luar biasa ini. Memang untuk menuju yang bisa santai, bisa nggak baperan, itu tuh melalui proses yang nggak sebentar ya Teh ya. Oh iya. Bisa sampai pada kondisi batin yang seperti itu ya. Luar biasa, selamat Teh. Amin. Oke, lanjut ya. Siapa yang mau bercerita? Mbak Iki masih sinyalnya susah? Atau udah bisa? Lumayan Mbak Saki. Mau cerita deh. Iya. Mbak Iki. Ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Nurzen. Mbak Saada Fitri, Assalamualaikum. Jadi malah saya sebaliknya Mbak. Karena saya sebenarnya orangnya introvert, tapi karena pekerjaan menuntut untuk saya ekstrovert, jadi alhamdulillahnya mah kalau dulu kan agak baperan tuh orangnya, jadi suka menghindar, lebih suka sendiri. Kalau sekarang malah jauh lebih bisa membentengi diri seperti itu. Jadi kalaupun ada yang negatif atau apa, intinya tuh kayak naruhnya di luar aja gitu. Jadi pasti kita akan ketemu sama banyak orang yang berbeda-beda dan tidak semuanya sefrekuensi sama kita. Jadi syukur alhamdulillah, berterima kasih sekali dengan komunitas Permata Hati, dengan Mbak Saki, dengan semua orang-orang yang di komunitas Permata Hati, guru-gurunya, teman-teman semua. Jadi sekarang malah lebih kayak slow aja, kalaupun ada yang tidak sefrekuensi, paling diketawain aja seperti itu. Jadi malah sekarang jauh lebih tidak baperan malah. Begitu aja Mbak Saki. Luar biasa ini. Udah dari introvert menuju extrovert itu nggak mudah loh. Biasanya kan orang. Ya, saya dulu kuliah Mbak Saki, saya nggak pernah ngobrol sama orang sama sekali. Saya
Saya orangnya pokoknya tertutup banget dulunya Mas Ingi. Makanya saya akhirnya kapan itu saya belajar bahwa tidak bagus juga terlalu seperti ini. Jadi saya mulai belajar. Tapi dulu walaupun ekstrovert tapi masih suka baperan. Jadi introvertnya ada. Tapi alhamdulillah berkat 7 bulan di Permata Hati banyak belajar juga. Sekarang syukur sudah tahu bikin pagar gitu. Sudah tahu sampai mana orang bisa mempengaruhi hati dan perasaan, Ci. Iya. Kok jadi putus begini? Iya, karena kalau orang introvert kan biasanya ketemu orang aja udah beban gitu kan. Ketemu orang aja udah berat banget gitu lah. Ini udah bisa bergaul, udah bisa membentengi, wah itu keren banget. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Buat teman-teman semangat. Semangat ya. Oh ya, kemarin Lebaran ada ini apa kayaknya piknik ke pulau lain kayaknya nih Mbak Zen ya. Mbak Eki ya. Aduh, iya Mbak, maaf. Lagi putus-putus jaringannya. Oh. Kenapa Mbak Zaki? Ya, ini apa? Tanya ini aja kesan Lebaran kemarin. Kayaknya piknik keluar pulau kayaknya. Iya Mbak, jadi saya kan waktu Lebaran, waktu puasa pulang ke rumah mertua tuh, ke rumah orang tua. Jadi pas Lebaran sudah nggak pulang lagi karena perjalanan itu 14 jam Mbak Zaki dari Mamuju ke Makassar. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke Palu, pergi ke Palu. Itu dekat dari rumah Mbak, sekitar 5 jam. Oh. Anak-anak liburan aja. Jadi liburannya udah semakin happy ya, karena udah nggak masalah. Amin. Orang. Amin, Mbak. Probolinggo panas, Mbak. Iya. Probolinggo panas ya? Kalau yang dingin tuh cuma Garut kayaknya ya. Tapi sekarang panas Mbak Zaki, ini aku kipas-kipas. Kipas-kipas. Iya. Nah ini pada kipas-kipasan semua. Memang katanya lagi panas sekarang. Oh, udah beberapa minggu ini panas. Oh Ya, alah, memang panas semua ya. Jogja juga panas ini. Mbak. Oh, Ini juga iya. Mbak Asri itu dari mana Mbak Zaki? Mbak Asri. Oh iya, Mbak Asri aslinya mana ya? Tinggal di mana? Madiun. Oh, Madiun, Jawa Timur ya. Madiun deket nggak Ya, sama Berarti kalau pergi ke Jawa ini rame. Lumayan. Ya. Lumayan ke Probolinggo. Iya, ayo main, Mbak. Mbak Asti. Iya, Berapa jam pakai kalau bakar dari pasti. Madiun ke Probolinggo berapa jam? Berapa ya? 5 mungkin, Mbak. 4 atau 5 jam mungkin. Oh iya. Paling jauh ya Mbak Eki nih. Sebenarnya ada Mbak Rina itu Mbak Iya. Rina Medan ya. Sama Mbak Isna itu juga Padang. Tahu. Tanggaan. Ke Jogja lagi. Doain. Ah iya, kalau yang sering ke Jogja, teks Susan ini. Iya. Ditunggu di Jogja ya, Mbak Zen, Iya. Mbak Eki, Mbak Asri. Insya Allah. Iya, Amin, amin. ayo, Pengen ketemu banget, di Jogja Mbak. yuk. Pengen Iya, seru banget. ya pasti ya. Ya. Terus selanjutnya nih ada Mbak Nurjana. Mbak Nurjana mau bercerita kah? Tapi tadi kayaknya udah nongol nih Mbak Nurjana. Ya, halo Mbak Nurjana. Halo. Bunda. Lah ini lebih panas lagi nih Mbak Nurjana di Jakarta ini. Lagi geram kan nyalain kipas. Apa kabar Mbak Assalamualaikum. Nurjana? Ya, alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Boleh dong Mbak cerita. Iya, ini saya mau cerita pengalaman saya kemarin kan. Saya kan karena pandemi ini udah 2 tahun nggak pulang kampung ya, nggak mudik. Tapi mudiknya ke tempatnya suami di Cianjur. Gitu. Oke. Kalau aslinya di mana Mbak Nurjana? Saya aslinya di sini, ikut ibu bapak. Maksudnya aslinya di sini Jakarta. Oh, asli Betawi berarti ya? Kami ya. Enggak sih, bukan Betawi, orang Bima NTB. Aslinya orang Bima NTB, tapi istilahnya udah lahirnya di Jakarta gitu, udah jadi orang sini. Oh, ternyata aslinya Bima. Ya, aslinya Bima NTB, tapi udah lahirnya di Jakarta, udah jadi kayak orang Betawi lah, udah kayak orang Betawi. Logatnya udah kayak Logatnya orang ya. Betawi banget ya. Iya, udah di sini. Paling ada kakak, tapi orang tua, adik sini semua. Oh, gitu. Iya. Iya. Nah. Oke, gimana Mbak? Lanjut Mbak. Iya, ini emang
pengalaman ini libur emang suasananya ya emang benar-benar panas, bukan cuman panas di luar, cuman sampai ke dalam-dalam tuh kayaknya gerah tuh saya sampai tuh ngerjain tugas yang terakhir tuh spiritual journey ya Mbak. Golden spiritual. Spiritual itu sampai ya Allah sekarang tanggal berapa? Maksudnya jadi kayak kejar-kejaran gitu. Oh ini belum kelar. Jadi kayaknya apa sih yang belum selesai gitu-gitu. Jadi perasaan saya itu kejar-kejaran sama tugas yang harus dikerjakan sampai ini ada aja gitu. Nah, terus kayak kemarin pulang kampung ke tempatnya suami tuh, saya udah mikirnya, aduh, ntar mertua nanyain nggak ya gitu ya. Kan biasanya kalau suka nanya, tapi mungkin udah paham, udah istilahnya, udah paham gitu, maksudnya mertua udah nggak nanyain, udah hamil belum? Nggak sih, alhamdulillah. Terus biasanya kan adik-adik ipar tuh udah pada punya ya, ada ipar suami maupun ada ipar yang di rumah udah pada punya anak. Yang pertama-tamanya kan dulu agak gimana gitu ya, yang nikahnya belakangan Duluan, duluan gitu, sampai tuh ponakannya suami punya suami yang masih muda gitu 20-an, ya udah pada nikah, udah pada punya anak ya. Tapi saya mikir lagi, oh itu berarti rezekinya Allah kasih kan. Kalau Allah kasih kan berarti Allah tahu dia mampu gitu kan. Saya bilang, oh ya sabar, emang belum waktunya kali, ya sabar aja gitu. Jadi lebih bisa ya memang udah seperti itu ya, lebih bisa menerima gitu kan. Ya memang udah seperti itu, memang mau diapain lagi kan. Emang kita kan nggak bisa nggak bisa merespon gitu kan. Maksudnya nggak bisa menutup orang gitu. Paling kita biarin aja lah. Tapi alhamdulillah sih yang orang yang suka aneh-aneh tuh kayak tadi Mbak Nurzen itu alhamdulillah udah nggak ketemu lagi. Jadi saya udah males kan, jadi udahlah cari yang sefrekuensi aja. Ya, alhamdulillah sih banyak yang menyemangati gitu ya, mensupport juga ipar-ipar tuh adik-adik pada udah sabar aja, ntar mudah-mudahan ada. Iya, malah jadi senang gitu karena jadi banyak teman gitu yang doain juga, terus malah ikutan seru karena lucu gitu main-main sama keponakan yang kecil-kecil, baik keponakannya suami atau keponakan sendiri, jadi rasa kenapa sih ya kita nikmati aja gitu kan, memang kajian seperti ini sambil kita ya menata hati gitu kan, menata mindset sambil yang kemarin Mbak Zaki ajarin kan banyak istighfar, dirasa ridho gitu ya. Memang ya sudah jalan seperti ini. Juga kan banyak temennya juga semangatin. Iya, ada yang semangat tadi kata teman saya juga gini bilang, ya sabar aja Bu Nur. Ada tuh teman saya 20 tahun baru ada, ya Allah sabar banget. Saya aja baru 9 tahun tapi udah ngeluh terus. Saya bilang ya Allah, jadi rasanya malu gitu ya, ngeluh-ngeluh, ya Allah ternyata ada yang lebih ini ya pengalamannya pasti yang lebih dari saya gitu, tapi dia nggak ngeluh, kenapa saya harus ngeluh gitu. Jadi intinya ya udah disyukuri aja dan diterima, ya memang seperti itu apa adanya. Kita terima aja sambil banyak-banyak bersyukuri, banyak-banyak istighfar, ya kita komunikasi, terus kita silaturahmi kan malah jadi hati kita senang gitu Mbak, pengalaman saya. Jadi kebanyakan ya. Nggak apa-apa, malah kita asik nih dengerinnya, alhamdulillah. Iya, silaturahmi. Iya benar. Untuk proses menerima itu hanya satu kata loh ya, menerima itu memang prosesnya itu panjang banget. Saya aja tahun-tahun itu untuk memahami makna menerima itu nggak mudah. Ini penuh dengan kecuran air mata. Iya benar lah Mbak. Alhamdulillah Mbak Nurjanah sudah sampai mampu untuk menerima itu udah yang keren loh Mbak Nurjanah. Emang udah kayak gitu kan, masa kita mau protes apa lagi? Harusnya kita kan banyak bersyukur katanya. Kan yang tadi saya
ada sempat caption itu kan saya kemarin cantumkan di spiritual, itu tugas spiritual. Saya ada yang caption surat Ar-Rahman ayat berapa tuh? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, itu kan berulang-ulang, ada berapa puluh kali ya, berbelasan kali, puluhan kali tuh. Itu tuh intinya kamu udah dikasih gitu. Kenapa? Kamu tuh masih ngeluh gitu. Kamu tuh harusnya ingat tuh kamu tuh sebanyak bersyukur gitu. Gitu Mbak. Iya benar Mbak. Mbak Jurjana. Semangat. Iya peluk Mbak Nurjana. Azan Mbak Nur. Iya benar Mbak. Memang ini tuh nggak mudah ya. Makanya saya melewati ini tuh memang nggak mudah. Makanya saya mau membuat ini tuh. Ayo kita tuh nggak bisa nih kalau kita terus-terusan kalau sendiri nggak bisa, harus sama-sama. Nangis batin gitu ya. Dengan sama-sama ketemu dengan teman-teman gini, mudah-mudahan kita jadi saling kuat gitu ya. Iya benar Mbak. Terima kasih ada komunitas ini Mbak Zaki ya. Berguna banget, bermanfaat. Mbak Nur. Insya Allah kalau memang rezeki kita ya Allah kasih, kalau memang belum ya itu proses kita memang di kehidupan sekarang ya mungkin memang harus seperti ini gitu ya. Hidup kita ya. Ridho itu memang nggak mudah. Menerima aja nggak mudah, apalagi ridho gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita nikmati aja proses kita ya masing-masing. Ya insya Allah apa yang menjadi perjalanan kita ini yang Allah lihat sebagai prosesnya ya kan. Tuhan tidak melihat hasil ya, tetapi melihat proses kita di hidup kita bagaimana gitu ya. Terima kasih Mbak Nurjana udah cerita sharingnya, wah sampai meneteskan air mata jadi ikut renyuh. Oke, ini ada Mbak Neng Hasan sama Mbak Yaroh nih. Siapa nih yang mau cerita duluan? Jadi ini baru datang ya Mbak Yaroh sama Mbak Neng Hasan. Jadi ini ceritanya kita ngobrol santai aja. Salam. Ya. Waalaikumsalam di halal bihalal ini. Waalaikumsalam Meneng Hasan. Jadi biasanya teman-teman mendengarkan, saatnya sekarang teman-teman berbicara. Iya. Speak up ya. Monggo Neng Hasan bercerita gimana sih selama ini perjalanan di Permata Hati sampai kemarin tuh Lebaran, kesannya gimana tuh ya? Biasanya kan Lebaran banyak yang kepo tuh dengan kehidupan kita ya. Itu ada nggak sih perubahan batin di Mbak Neneng ya menghadapi orang-orang di luaran sana yang mungkin dulunya tuh membuat kita nggak nyaman. Sekarang bagaimana? Atau masih nggak nyaman? Atau mungkin ada perubahan gitu? Monggo Mbak Neng Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah kita udah sampai di Lebaran tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Mau cerita tentang perjalanan batin ya. Menurut saya dari perjalanan tahun 2017 itu mencoba untuk mencari kesembuhan tentang jiwa kita gitu. Dan menurut saya perjalanan kehidupan itu ya kesembuhan itu berupa banyak fase-fase yang mesti kita lewatin. Dan menurut saya Permata Hati ini salah satu fase yang memenuhi untuk kita mencapai kesembuhan tersebut gitu. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapat di sini. Banyak belajar bersama teman-teman semua. Ya setidaknya saya mendapatkan sedikit ketenangan, bisa menghadapi masalah dengan lebih santai gitu. Misalkan menghadapi orang-orang yang tidak nyaman di sekitar kita, kita masih bisa melewatinya dengan lebih ringan lah, tidak seperti biasanya gitu. Terlebih orang yang nggak nyaman itu masih ada di sekitar saya. Jadi saya harus bisa belajar bagaimana cara menerima orang-orang tersebut dengan merubah kehidupan saya terlebih dahulu gitu. Mbak Jaki.
Oke, oh udah ya. Saya lagi asik dengerin ini. Oh ya, kalau Mbak Neng Hasan memang belum dikasih keturunan ya, atau sudah? Sudah punya anak perawan, Mbak Jaki. Oh, sudah punya anak perawan. Wah, alhamdulillah. Iya, iya. Udah mau mantu ini ya. Cuma ya mungkin kehidupan saya ke belakang terlalu banyak konflik yang banyak membekaskan rasa sakit batin gitu, sehingga saya mencari kesembuhan sendiri gitu, bagaimana cara menata batin yang dulunya nggak kekontrol atau terlalu banyak sakit hati gitu. Ya, dengan cara memperbaiki diri dengan memperdayakan diri gitu loh, termasuk memilih permata hati ini gitu. Oke, baik Mbak. Dulu yang membuat konflik itu dengan orang tua, dengan pasangan atau dengan rekan kerja gitu, Mbak Neng Hasan kalau boleh tahu? Pasangan. Oh, dengan pasangan. Ya. Tapi masih bersama ya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin baik ya ke depan ya, Mbak Neng Hasan. Ya, terlebih dulu pernah dapat materi kan dari Mbak Jaki tentang bagaimana kita tidak bisa merubah pasangan kita sebelum kita bisa merubah diri kita sendiri gitu. Jadi untuk saat ini setelah sekian lama lelah, kayaknya saya lebih baik fokus ke memperbaiki diri sendiri saja gitu. Tidak mengontrol orang yang ada di samping saya, karena kenapa? Dengan kita memperbaiki diri, insya Allah di sekeliling kita juga akan mengikuti baiknya gitu, Mbak Jaki. Oke, alhamdulillah. Amin, Mbak. Mudah-mudahan apa yang didoakan mustajab ya, Mbak, terkabul semakin baik ke depannya. Oke, mungkin permasalahan saya beda dengan yang lain, tapi tetap aja permasalahan yang harus diselesaikan gitu, Mbak. Iya, benar, Mbak. Kan orang hidup kan masalahnya beda-beda ya. Dan setiap kita pasti ada gitu. Dan meskipun itu nggak sama. Nah, mudah-mudahan kita di sini sama-sama bareng-bareng mampu ya melewati apa yang menjadi tantangan hidup kita. Ya, mungkin itu jadi masalah, sekarang jadi tantangan, karena setiap tantangan itu sebenarnya kita lagi disuruh bertumbuh di situ sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Neng Hasan. Terus ada Mbak Muhayaro. Mbak Muhayaro, halo. Kalau mau bercerita monggo, putranya lagi membutuhkan perhatian. Gak apa-apa Mbak, kalau mau diikutin gak apa-apa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak Yaro. Akhirnya bisa ketemu Mbak Yaro ini, biar cuma chatting aja ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sebelumnya ada sibuk nih. Biasanya juga enggak gini. Ya, ingin ikut melihat bunda-bunda lainnya. Aduh, dikira teleponan. Dek. Halo, Nak. Dia pengen ngobrol sama bunda yang lain. Iya, itu siapa katanya? Apa Mbak Jagi suruh cerita ya? Iya. Ya udah main dulu ya. Main bentar lah. Astagfirullah. Maaf. Gak apa-apa, Mbak. Yuk di sini aja, yuk di luar yuk. Dede, bentar dulu ya. Ya. Aduh, jadi gini sih. Gak apa-apa Mbak Yaro. Atau mau yang lain dulu nggak apa-apa Mbak Yaro, biar memperhatikan putranya dulu. Yang lain dulu. Oke. Maaf ya. Nggak apa-apa.
Ada Mbak Yulia Sari sama Mbak Dinar. Barangkali ada apa? Bisa untuk ngomong, nggak apa-apa? Atau masih di jalan Mbak Dinar? Kalau Mbak Yulia Sari? Halo, adakah suaranya? Kayaknya Mbak Yulia Sari lagi ini nih, nggak bisa juga. Mbak Dinar juga belum bisa kayaknya. Nah, kita selingi ya, kita selingi dengan penampilan sahabat kita. Cia, saya sudah kong kali kong ya dari tadi. Untuk menampilkan kebolehan ya. Ini dari bagian dari materi personal excellence. Menumbuhkan apa sih yang sudah menjadi apa yang kekuatan kita ya ini ada Mbak Nurzen yang mau menampilkan puisinya ya, musikalisasi puisi ya. Nggak ada musiknya Mbak. Oh nggak ada musiknya, nggak apa-apa. Puisi aja berarti ya, nggak ada musiknya, nanti ditambahin musik sendiri ya. Oke Mbak Zen, sambil nunggu Mbak Yaroh bercerita, panggung silahkan saya berikan ke Mbak Zen untuk berpuisi. Iya, saya beberapa minggu ini masih libur upload di YouTube karena ini HP lagi hang, Mbak. Oh. Lagi apa agak error, apa lemot banget. Jadi wah, sayang banget istiqomahnya lah harus terputus. Oh. Tapi tetap berkarya insya Allah. Oh, nasib mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Malu. Nggak ada musiknya ya, nggak apa-apa ya. Ini puisi, judulnya Jauh. Ini adalah suatu perasaan saya dalam menjalani sehari-hari sebagai hambanya Allah. Gitu. Bismillah. Aku bukan lupa pesan Tuhan. Saat kulalui batasnya hingga ke jurang. Tak bermaksud apa-apa. Aku hanya penasaran. Ada apa di sana? Akankah aku mendapatkan secangkir kenikmatan duniawi? Walau aku takut Tuhan memalingkan wajahnya padaku. Aku juga manusia. Memang sedang belajar menjadi manusia. Walau dia yang sering lupa, tetap ingin aku mempelajarinya. Maafkan aku, Tuhan. Atas privilege rasa manusia ini, kami sering menyalahgunakannya. Ya, tempatnya lupa dan salah. Aku bukan lupa pesan Tuhan. Walau dalam tahunnya ada bulan, Tuhan menghadiahi pensucian jiwa bagi mereka yang terpanggil. Padahal dalam minggunya ada hari, dalam harinya ada 5 waktu, yang hanya sedikit yang berpikir itu adalah bentuk seremonial pembebasan jiwa-jiwa yang gersang. Aku bukan lupa atau tak tahu akan itu, bahwa Tuhan selalu memanggilku setiap waktu. Kini, bulan yang dihadiahinya telah pergi. Ditutuplah oleh teriakan takbir di seantero negeri. Dalam kotornya ingin disebut fitri. Dalam galaunya ingin disambut pasti. Bahwa kemenangan itu bukan ilusi. Aku bukan lupa pesan Tuhan. Jadi Tuhan, izinkan aku ingat di sepanjang pemikiran, nafas, dan waktu yang masih tersisa. Izinkan aku ingat tentang Engkau, Tuhanku semesta alam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zen. Ini bikinnya dadak tadi atau memang sudah ada nih, bagus sekali nih puisinya. Wah. Mendadak Mbak Zaki.
Enggak, ini sudah ada, tapi saya tambahin disesuaikan dengan ini kondisi sekarang. Iya, sangat menyentuh. Terima kasih Mbak Zen yang mendadak tapi langsung mengiyakan. Wah, hebat. Yang udah semakin excellent ini. Insya Allah. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan semakin produktif ya Mbak dalam berkarya. Iya. Oke, Mbak Yaroh, apakah sudah bisa kondisinya atau masih belum memungkinkan? Mbak Zaki pengen nanya sama Bunda Susan. Oh iya, monggo silakan aja. Itu kenapa minum air putih banyak? Gimana maksudnya, Bunda? Kok minum air putih kalau lagi kayak apa? Ngerasa tadi gimana bilangnya? Iya. Karena dengan banyak minum, Mbak Zen, itu ketika kita berada di banyak orang ya, terus kita merasa nggak nyaman gitu. Saya minum air putih karena air putih itu bisa menetralisir perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi makanya ketika banyak minum itu mengurangi, Mbak Zen. Tapi ketika minum itu sudah tidak bisa menetralisir itu, ya maka keluar aja gitu dari perkumpulan itu. Ya itu hanya untuk menetralisir saja. Kadang-kadang kalau misalnya ini kan kalau banyak minum itu pengen ke jamban kan, pengen ke WC gitu, pipis gitu kan, ya itu mengeluarkan zat-zat yang nggak nyaman di dalam tubuh. Katanya seperti itu Mbak Zaki, benar nggak Mbak Zaki? Betul. Nanti ya di materi bulan depannya ini ada kesehatan. Nah itu nanti kita banyak bahas tentang pentingnya tubuh kita tuh sehat. Karena sebenarnya kan semuanya tuh saling terhubung ya, antara fisik, mental, pikiran sama batin ya. Itu kan saling terhubung. Nah, fisik kita ini juga sangat penting, tapi kan kita sering abai ya. Abai untuk tidak memerhatikan kesehatan fisik kita ya, termasuk minum ya. Minum ini sangat penting sekali sebenarnya ya, karena dia memang kayak Teh Susan itu dia ikut melarutkan ya. Iya. Ya, begitu Mbak Zen. Terima kasih Bunda. Oke. Barangkali ada yang mau ngobrol lagi boleh. Barangkali ini Mbak Yaroh belum siap sepertinya. Silahkan, kita masih ada waktu 5 menit lagi ya sebelum nanti closing. Iya. Ini Mbak penasaran, Mbak Zaki penasaran kenapa kok jadi introvert, saya yang ekstrovert tadinya, terus yang dari ekstrovert jadi introvert. Nah itu saya juga barusan mau nanya itu. Tapi berakhirnya semuanya positif ya Mbak Zen ya? Enggak. Ya. Positif, tapi dalam arti yang positif. Iya. Kalau menurut saya ya Mbak Zen, semuanya tuh kalau kita belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri, bukan mengembangkan badan ya. habis puasa kurus, habis lebaran lebar lagi ya. Benar. Kalau menurut saya itu semuanya itu menuju kepada keseimbangan, Mbak. Jadi misalnya ekstrovert, saya tuh ekstrovert loh, kayak Mbak Zen sama ya. Jadi kalau nggak ketemu orang, dulu tuh galau banget gitu. Kayaknya betul. Bete banget, nggak keluar rumah, nggak ketemu orang. Betul, Mbak Zaki. Iya, seperti itu. Ya, sama ya. Nah, lama-lama, tuh saya tuh justru kayak Mbak Zen, kayak Teh Susan juga. Lama-lama tuh malah enak sendiri gitu. Jadi mau ketemu orang kalau nggak penting, itu udah kayaknya nggak perlulah gitu. Jadi ketemu orang itu ya yang penting-penting aja. Jadi memang yang tidak menggerogoti energi saya itu. Jadi sekarang kalau ketemu orang yang nggak penting gitu ya, misalnya kumpul-kumpul yang memang menurut saya itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Beda kalau main memang silaturahim gitu kan memang ada manfaatnya. Itu lelah banget. Fisiknya tuh lelah banget. Tuh, menguras energi ya. Iya, banget. Sama ya? Iya. Sama. Tapi ya kalau memang ada kepentingan ini kayaknya udah kelamaan nih menyendiri gitu ya. Ya keluar ketemu orang dan sebagainya ya nggak masalah. Jadi kayaknya memang kita tuh menuju pada titik keseimbangan. Kayak misalnya Mbak Eki yang introvert banget gitu ya. Kayak suami saya gitu kan.
seminggu tuh bisa loh, nggak ketemu orang tuh santai aja. Yang penting Jangankan ketemu Mbak, angkat telepon saya itu saya kalau lagi nggak mau saya angkat. Padahal nelpon ini nggak ketemu muka. iya, bener tuh. Persis suami saya. Bahkan ngangkat telepon aja udah males gitu kan. Nah, itu akhirnya juga menemukan keseimbangannya kalau memang perlu, apalagi itu terkait pekerjaan gitu ya nggak masalah gitu. Dan fisiknya udah bisa apa? Menyesuaikan gitu. Saya tahu orang introvert itu malas ketemu orang, itu karena ketemu orang itu buat dia tuh beban berat sekali loh. Kayak bekerja loh. Iya nggak, Mbak Eki? Banget, Mbak, banget. Ini kayak ngerjain tugas segambreng itu hanya untuk ketemu orang gitu ya. Iya. Makanya malas ketemu orang. Nah, saya tuh, ternyata orang introvert tuh kayak gitu ya. Bahkan sama istrinya sendiri ya, sama saya. Kalau memang lagi males, ya males, ngomong itu males gitu. Mending di kamar kerja sendiri gitu. Kalau saya yang dulu kan belum tahu, marah kan. Kok istrinya nggak diperhatikan dan bla 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 sebagainya. Ternyata begitu orang introvert. Ada waktunya dia tuh masuk gua, nggak pengen diganggu. Iya, benar. Ya Mbak Eki. Dan lama-lama Mbak Eki menyeimbangkan diri, udah kelamaan nih introvert ya, berpuluh-puluh tahun. Kita menyesuaikan diri ketika bertemu orang, bagaimana untuk membentengi diri dari energi yang mungkin dulu itu sangat menguras ya Mbak Eki. Ketemu banget. Kalau dulu saya kebalikan, ketemu orang tuh semangat, ketemu orang. Benar. Izin cerita Mbak. Iya, silakan Neng Hasan. Nah ini pertanyaan saya yang sampai saat ini saya nggak ada jawabannya loh Mbak sebenarnya. Gimana Soalnya tuh? kenapa? Beberapa belasan tahun yang lalu itu aku termasuknya extrovert. Nggak betah kalau nggak ketemu orang, nggak betah kalau nggak bercanda, nggak betah kalau nggak banyak omong gitu. Nah ketika saya menyadari selama ini saya lari dari masalah, ternyata keluar itu lari dari masalah. Nah ketika belajar pemberdayaan diri, saya tahu selama ini saya lari dari masalah saya. Nah waktunya saya pulang, kok sekarang saya jadi betah di rumah, terutama di kamar. Nah, benar tadi kata Mbak Jaki, kalau kita habis keluar seharian, terus ketemu sama orang yang nggak bikin kita senang, itu besoknya saya udah nggak mau ketemu orang lagi. Pokoknya energi saya udah habis aja kemarin sama perkumpulan orang tersebut. Nah ini yang jadi pertanyaan saya sebenarnya Mbak sama ini, kok sekarang saya jadi senang menyendiri? Apa saya termasuk depresi? Mikir kayak gitu juga. Tapi jujur kalau kita udah di dalam rumah, udah nggak keluar lagi, energi kita ya pulih lagi gitu. Tapi berarti kalau kayak gini saya nggak sendiri ya Mbak ya? Iya, itu banyak temennya itu. Itu kan temennya saya kan berarti. Senangnya sendiri sekarang. Temennya Mbak Teh Susan sama Mbak Jin juga. Samaan. Jadi itu perbedaannya memang sangat tipis ya Mbak. Seperti perbedaannya antara orang tercerahkan sama orang gila itu tipis. Makanya di Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan mereka menyebut kamu itu seperti orang gila gitu kan. Kamu itu Nabi Muhammad itu. Kalau redaksinya nanti tanya Teh Susan ya. Kan ada tuh, ada ayat yang seperti itu. Sebenarnya kamu bukan orang gila, kamu adalah Nabi Muhammad itu dikatakan oleh orang-orang pada saat itu orang gila gitu. Karena yang namanya orang terserahkan sama orang gila itu secara struktur otak katanya itu mirip. Nah, sama dengan orang yang sadar, akhirnya dia mampu membatasi dirinya, saya perlu keluar, saya nggak perlu, saya lagi perlu untuk sendiri, saya lebih berdaya ketika sendiri, lebih damai dan sebagainya. Sama orang yang menyendirinya karena depresi, itu mungkin ya sama Mbak. Orang depresi juga suka menyendiri. Nah, yang bisa membedakan siapa? Diri kita sendiri, Mbak. Kita tuh menyendiri itu karena depresi, atau karena kita memang rasanya lebih tenang ketika sendiri. Iya, betul. Nah, itu Neng Hasan yang bisa menilai. Mungkin kalau di tes-tes psikologis dan sebagainya, mungkin bisa ketahuan ya, ini orang depresi apa memang dia sedang senang dengan kesendirian ya, menikmati dirinya, menikmati kebersamaan dengan Tuhannya dan sebagainya. Itu mungkin bisa terdeteksi. Cuma cara mudahnya ya kita refleksi diri sendiri. Jangan-jangan saya tuh suka menyendiri karena depresi gitu ya. Nah itu kalau depresi itu kan udah ada
ingin mati ya, menyakiti diri, itu ciri-ciri depresi. Nah, kalau Mbak Neng Hasan nggak seperti itu, memang menyendirinya ya seperti kita-kita ini, seperti Teh Susan, seperti Mbak Zen gitu ya. Memang lagi nyaman sendiri yang selama ini sudah sering terlalu banyak waktu untuk keluar gitu. Nah, itu ya perbedaannya di situ ya. Kalau Mbak Neng Hasan, wah kayaknya saya udah pengen mati aja deh. Wah, saya nih kalau menyakiti diri sendiri seperti apa ya? Nah, itu depresi, Mbak. Ya, jadi bisa dipahami nggak, Mbak Neng Hasan? Iya, iya. Bisa sih, Mbak. Bisa nambah enggak, Mbak? Boleh, Saiki? boleh. Monggo, Mbak. Sebagai mantan orang yang pernah depresi. Oh iya, iya. Oh iya, ini ada yang memiliki pengalaman gimana, Mbak? Boleh. Jadi intinya kalau kita depresi, mau itu ramai, mau itu kita menyendiri, itu tetap pasti bawaannya nggak nyaman aja, Mbak. Ya persis yang kayak Mbak Saki ngomong. Jadi sebenarnya bukan masalahnya bukan jadi orang ekstrovert atau orang introvertnya, tapi intinya ya kedamaian diri sendiri. Jadi ya saya mau menambahkan bahwa ya benar yang kata Mbak Saki bilang, depresi itu kita yang tahu, tapi intinya itu kalau depresi mah mau dia di tempat ramai, mau dia sendiri, pasti nggak nyaman saja bawaannya. Dan itu ya yang bisa solusi yang paling benar yang kata Mbak Saki ngomong tadi, pencerahannya itu pasti dari diri kita sendiri, dan itu memang proses, Mbak Nurzen, Mbak Neng Hasan, sorry. Jadi maksudnya lakukan saja dulu prosesnya, seperti itu. Kalau saya mah kayak gitu. Ya. Begitu. Berarti memang benar ya, Mbak Eki, kalau orang depresi itu mau dirame-rame atau mau sendiri itu rasanya ya kacau aja gitu ya. Kacau banget, Mbak, banget. Kalau Mbak Neng Hasan kan bawaannya memang pengen bunuh diri dan lain-lain itu, dan memang nggak nyaman, mau tidur juga tidak nyaman, mau apa saja jadi tidak nyaman. Pandangan orang ke kita saja itu sudah bikin kita nggak enak kayak gitu. Kalau saya tidur, padahal itu masalahnya bukan di orang lain, tapi di diri kita sendiri. Kayak seperti itu. Ya Allah, Mbak. Aduh, nggak kebayang. Ya, benar, berarti memang masalahnya itu ada di batin kita ya. Nah, kalau Mbak Neng Hasan gimana nih? Ya, di kamar, senang di kamar sekarang gitu ya, tapi gitu lihat akun-akun pemberdayaan diri, baca-baca buku, banyak zikir ya, itu sih ya. Kadang-kadang ada perasaan nggak nyaman, tapi kan wajar ya, karena manusia ya, itu berproses, Mbak. Iya. Ya, menuju pencerahan ini kayaknya Mbak Neng Hasan. Jadi istilahnya gini, sering saya bilang waktu itu sama Mbak Jaki bahwa sekarang setiap perasaan gak nyaman itu kan mau baik mau buruk datangnya dari Allah. Jadi sekarang saya coba mulai menerima, di saat perasaan buruk itu datang ya saya terima, ya itu emang datangnya dari Allah. Saya nggak mau menyangkal atau gimana gitu. Ya saya nggak mungkin kan punya pikiran positif selamanya gitu. Jadi itu manusiawi, yang penting saya terima aja gitu. Memang yang saya rasain sekarang, saya lebih nyaman sendiri, belajar sendiri, nggak mau terlalu banyak curhat sama siapapun, karena bagi saya kadang-kadang curhat itu bukan solutif, tidak solutif. Cuma jadi bahan bicaraan orang atau gimana gitu. Jadi tanpa solusi kalau menurut saya, jadi lebih memperpadaan. Jadi ya udahlah, lebih baik ngaduin ke Tuhan, kayak gitu sih sekarang yang saya rasain sih kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti insya Allah bukan depresi ya, Mbak Neng Hasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu proses untuk lebih meningkatkan kualitas diri Mbak Neng Hasan ya. Mendapatkan pencerahan ya. Oke, terima kasih. Ini Mbak Yaro kayaknya sudah bisa ya, Mbak Yaro. Mbak Yaro, halo. Ya, Mbak Caki. Udah bisa mau cerita? Udah tidur. Silakan Mbak Yaro. Tidur. Aduh, maaf ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya teman-teman?
Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf lahir batin semuanya ya, Mbak Jaki, Mbak Nur, Mbak Susan, duh siapa lagi? Cerita apa ya? Setelah Kesannya itu, setelah pembelajaran di Permata Hati Ah. sampai habis Lebaran kemarin. ada sedikit perubahan sih Mbak Jaki dari batin ya. Cuman ya naik turun juga, kadang bisa menangani, kadang juga masih kayak gitu. Masih belum ini ya, belum bisa banget. Kayak ya terutama sih ya kalau yang lain lebih nyaman di rumah gitu ya Mbak ya, tadi cerita-cerita. Aku malah nggak nyaman di rumah, ini gimana? Nggak apa-apa Mbak, kan orang beda-beda. Iya, aku malah ujiannya itu memang di dalam rumah. Karena memang masih numpang ya Mbak Jaki ya, jadi malah seringnya tuh keluar biar nggak terlalu menghindari hal-hal yang negatif itu, biar nggak. Cuma memang udah agak mendingan sih dengan adanya di Permata Hati ini, lebih belajar, lebih bisa menangani diri walaupun nggak banyak. Alhamdulillah udah bisa sedikit memperbaiki diri melalui emosi, ketenangan batin walaupun belum sempurna, tapi masih tetap belajar. Mudah-mudahan bisa lebih baik terus setiap harinya. Amin. Amin. Nggak apa-apa Mbak, santai ya. Kita nggak harus menjadi orang yang sempurna ya. Kita bisa menerima diri kita apa adanya, itu udah luar biasa ya. Masih sama mertua berarti Mbak Yaroh? Kenapa Mbak? Tinggalnya masih sama mertua? Orang tua. Oh, sama orang tua. Orang tua, iya. Masih numpang Mbak Jaki. Nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti segera diberikan banyak rezeki untuk punya rumah sendiri ya. Amin. Amin ya Allah. Baik, makasih Mbak Yaro udah bercerita. Mbak Yulia Sari kayaknya udah muncul nih. Mbak Yulia Sari mau cerita? Halo. Mbak Yul. Mbak Yul. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lahir dan batin ya. Aku tadi habis itu ke apotik beli obat buat kucingku. Oh iya, makanya tetap panggil-panggil nggak ada tadi. Nggak apa-apa Mbak. Iya, untuk selama Ramadan ini sih menerapkan praktek golden spiritual sangat bermanfaat ya untuk pribadiku sendiri gitu. Ya namanya juga masih muda ya, banyak banget gitu godaannya ya kan, godaan di luar tuh. Inilah banyak negatifnya juga ya kan kalau mau diikutin gitu. Cuman kan aku pilih-pilih aja sekarang mana yang mengarah ke positif, mana yang negatif. Jadi aku bisa memilih yang terbaik untuk diriku sendiri gitu. Jadi kita udah punya prinsip sendiri sih. Jadi di saat teman misalnya ngikutin kemana ya aku kalau ke arah yang udah menyimpang ya udah aku nggak mau gitu. Jadi yang hal-hal positif aja seperti itu. Lebih berani sih untuk mengutarakan menolak gitu ya secara halus. Yang ini jalurku, ya jalurmu ya silakan gitu. Lebih ke taraf itu aja sih. Cuman kalau untuk dari sholat tahajudnya ya aku masih bolong-bolong gitu. Tapi kalau untuk tadarus sebisa mungkin dari setiap sholat itu pasti aku baca bukan bulan puasa aja, tapi setiap misalnya zuhur walaupun selembar 2 lembar itu tetap aku baca gitu. Jadi nggak ada masalah kalau untuk puasa, jadi lebih banyak sih ditingkatin lagi gitu Mbak Jaki. Mantap. Luar biasa ya. Save rewardku ini nanti akhir bulan aku mau traveling ke Bali. Jadi sebelum memulai pertarungan lagi kan, bekerja lebih giat lagi, jadi aku berlibur dulu nih gitu untuk recharge diriku dulu gitu.
Oke, hebat ya. Maksudnya udah bisa asertif menentukan, oke saya mau yang ini, saya nggak mau yang itu tuh juga Iya, sebuah kemajuan loh Mbak Yulia Sari. Kadang kan kita nggak iya, enak ya, akhirnya ikut-ikutan aja. Akhirnya kita bener. batinnya tuh nolak, cuma kita nggak bisa nolak. Akhirnya kan Iya, itu sih. konflik Kadang ya, berkonflik. iya bener. Dulunya selalu ikut terus gitu. Orang kemana ikut tuh kayak nggak ada tujuan gitu kan. Ini kita mau kemana sih gitu. Kadang aku mikir kayak gitu ngikutin tujuan orang gitu. Sekarang sudah bisa menentukan tujuannya Mbak Yulia Sari sendiri Iya, apa itu bener. udah hebat Mbak. Udah bisa. Oke, alhamdulillah. Ini ada tinggal Mbak Nirwana Nur sama Mbak Rina. Mau berceritakah Mbak Rina sama Mbak Nirwana Nur? Ini Mbak Rina baru pulang kerja nih kayaknya. Nah, ini hebat nih Mbak Rina nih. Dia bekerja full time tapi masih mau mengurusi Permata Hati ya Mbak Rina. Oke, kayaknya lagi nggak bisa on ini. Oke, nggak apa-apa. Mbak Nirwana Nur juga masih unmute. Kita sudahi dulu ya ngobrol-ngobrol bebas kita di halal bihalal ini. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita jadi semakin dekat. Jadi teman-teman nggak ngerasa ini sudah 7 bulan kok nggak kenal-kenal gitu ya. Cuma di grup WA doang gitu. Tapi kalau kayak gini kan kita bisa ngerti wajah. Oh ini Mbak ini Mbak ini dan selain sebagainya. Dan kita tahu ceritanya masing-masing. Jadi kita lebih empatinya lebih dapat. Mudah-mudahan seperti itu harapannya ya. Nah sebelum saya tutup. Saya juga sudah meminta izin ya kepada salah satu sahabat kita ya untuk memberikan doa ya. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bukan hanya sekedar obrolan saja dan tentunya saling memaafkan gitu ya, tetapi juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita semua ya, agar apa yang sudah kita lakukan ya di malam hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Ya, saya persilahkan kepada Teh Susan untuk mendoakan acara halal bihalal pada malam hari ini. Ya, silahkan tempat dan waktu kami persilahkan Teh. Oke, terima kasih Mbak Zaki. Baiklah teman-teman Permata Hati, sahabat hati semuanya. Marilah sejenak kita berdoa di penghujung acara halal bihalal ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Doa ini adalah untuk meminta keselamatan, diberi keturunan, dan juga diberi keturunan yang menyejukkan hati kita semua. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Teh Susan ya yang sudah mendoakan kita semua. Dan saya apresiasi yang sangat luar biasa ya untuk Mbak Dinar ya. Beliau bukan beragama Islam tetapi mau ya bersama-sama dengan kita yang kebanyakan muslim gitu, tetapi beliau mau untuk sama-sama belajar ngikutin yang kebanyakan materinya banyakan ada keislam-islamannya karena saya nggak tahu awalnya dulu kalau Mbak Dinar bukan beragama Islam ya. Terima kasih banyak Mbak Dinar yang sudah bersedia ya ikut belajar bersama kita meskipun kita berbeda agama, tetapi itu tidak membuat Mbak Dinar merasa minder ataupun merasa tidak sefrekuensi gitu ya. Itu saya salut banget gitu ya kepada teman-teman yang Mbak Dinar yang secara tradisi itu beda, tetapi mau gitu ya memahami kita semua yang sama-sama kebanyakan itu sama-sama beragama Islam gitu. Kita mendoakan juga untuk Mbak Dinar ya, apapun yang menjadi doanya Mbak Dinar, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Mbak Dinar semakin hari semakin baik ya kualitas dirinya. Ya, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan di malam hari ini ya sebagai host. Karena teman-teman lagi pada sibuk semua nih di Permata Hati ya, jadi nggak apa-apa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa hadir ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin mempererat persaudaraan kita dan kita saling mensupport satu sama lain, saling mendoakan ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita semua menjadi terwujud pada waktu dan saat yang paling tepat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pembawaan ya acara halal bihalal ini ada yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu di hari Minggu depan ya, karena kita sudah mulai materi lagi. Masih semangat nggak nih? Semangat, semangat, semangat. Kita masih ada 5 tema ya, masih ada 5 tema, berarti masih ada 5 bulan ya. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari dan mempraktikkan ya. Dan bulan ini minggu depan kita akan belajar tentang family excellent ya, menjadikan keluarga kita sempurna. Nah, kita sudah akan mengundang ya narasumber yang menurut kami keluarganya itu memang excellent gitu ya. Excellent itu harus sukses dan sebagainya enggak, tetapi kompak gitu antara suami dan istri sama anak-anaknya itu tuh gimana sih cara membuat keluarga kita tuh bisa seharmoni itu gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita mengundang narasumber yang menurut kami excellent di situ, kita juga belajar ya bagaimana kita membuat keluarga kita juga lebih baik dari sebelumnya. Meskipun kita juga mungkin ya teman-teman semua sudah baik, keluarganya sudah baik sekali gitu ya. Tetapi barangkali ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari narasumber kita ya besok hari Selasa, karena beliau biasanya hari Selasa ya, Selasa malam. Nanti Mbak Rina Sumariati mau membuatkan flyernya ya, yang akan membuat flyernya Mbak Rina. Siap, Mbak. Oke, Mbak Ratma kok Mbak Rina. Mbak Ratma ini menurut saya sangat sudah expert sekali dalam membawa keluarganya sama-sama bertumbuh ya, dari anak-anaknya, dari suaminya tuh semuanya pembelajar dan sama-sama mau untuk saling mensupport satu keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Nah ini gimana sih kuncinya apa gitu ya? Nah kita belajar di hari Selasa minggu depan. Nah mudah-mudahan kita ini sebagai awalan ya untuk kita pemanasan lagi ya. Kemarin udah liburan dua minggu ya.
Biasanya kan masih malas-malesan, pengen masih liburan ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi pemanasan untuk minggu depan kita siap untuk belajar lagi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di WA Group. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sagi. Coba semuanya.